Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 Mei 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi hari ini akan ada beberapa rilis data penting, ya, yaitu Jerome Powell speak di jam 3 setengah 3 dini hari tadi, teman-teman. Sudah ya, kita akan bahas nanti apa yang dia katakan. Kemudian juga dari beberapa member FOMC kayak Bostic, kemudian Vice Chair of Supervision Barr akan speech. Terus juga akan ada Fed Waller akan speak juga. Jadi di minggu ini akan ada banyak sekali arahan-arahan dari beberapa petinggi bank sentral, baik dari Amerika, Inggris, dan juga Eropa. Termasuk juga Menteri Keuangan Janet Yellen juga akan speak di perdagangan besok. Jadi bakalan sangat-sangat penting untuk kita lihat seperti apa arahan yang akan diberikan oleh para petinggi tersebut. Mungkin akan memberikan impact terhadap volatilitas pada market. Nah teman-teman, Jerome Powell sudah speak dini hari tadi. Ya, ternyata speak yang dimaksud ini adalah sebuah sambutan untuk Universitas Hukum, yaitu Georgetown, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang pidato yang disampaikan oleh Jerome Powell ini tidak menyangkut paut terkait dengan outlook perekonomian ataupun prospek seperti apa inflasi ke depannya, teman-teman, melainkan ya sambutan untuk Universitas Hukum. Jadi kalau kita lihat dari dari isi pidato tersebut, ya semuanya menyangkut tentang pendidikan ya teman-teman, pendidikan hukum di universitas tersebut. Kalau kita masuk ke bagian kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah mendorong untuk orang-orang mahasiswa khususnya untuk melampaui diri sendiri. Masing-masing dari Anda memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun yang kalian pilih. Jadi ini lebih kayak tuntunan atau mungkin kayak wejangan gitu teman-teman dari Jerome Powell kepada para mahasiswa, bahwa lakukan apa yang kalian sukai, ya kan, di bidang apa yang kalian sukai, apakah itu di militer atau di perusahaan non-profit atau di pemerintahan, ya semuanya bebas. Jadi ya intinya ini wejangan buat para mahasiswa. Jadi bukan buat kita para trader atau investor atau spekulan di market kripto. Oke, itu isi beritanya, dan market setelah tahu Jerome Powell speak-nya seperti itu kayak kendor ya teman-teman, ada sedikit penurunan yang terjadi pada market. Kita akan langsung lihat dari beberapa berita yang ada di market. Teman-teman, ini adalah berita terkait dengan crypto fundraising yang mengalami kenaikan. Ditulis oleh Crowdfund Insider. Tercatat ada peningkatan sekitar 40% dari dana yang masuk di kuartal pertama 2024. Ini didukung oleh investasi dari beberapa perusahaan kripto, perusahaan venture capital ya teman-teman, dan juga investor-investor besar yang mengembangkan beberapa proyek-proyek kripto, ataupun ada yang cenderung melakukan donasi mereka kepada perusahaan-perusahaan kripto yang memang sudah lebih dulu ada. Foundation itu ya teman-teman, dan tentunya ini merupakan sebuah berita yang bagus, karena yang namanya investasi itu berarti ada sesuatu tuh di sektor tersebut, makanya investasi banyak masuk ke sana, dan peningkatan jumlah investasi ini itu meningkat dari kuartal sebelumnya di kuartal keempat 2023 kemarin. Itu jadi ini bisa dibilang berita yang cukup bagus. Kemudian berita yang lain datang dari Gemini. Gemini dikabarkan sudah mendapatkan izin untuk melakukan likuidasi aset mereka. Maksudnya untuk membantu Genesis ya teman-teman, melikuidasi aset-aset dari Genesis. Jadi dikabarkan mereka akan mengambil keputusan tersebut untuk akhir bulan ini. Tapi tanggalnya aku belum dapat detailnya teman-teman. Jadi bisa dibilang saat ini dari grup Grayscale ini ya, DCG teman-teman, di mana Genesis ini kan perusahaan yang sudah bangkrut. Ya, salah satu keluarga company mereka adalah Gemini yang akan mensupport untuk pembayaran para kreditur dari Genesis ini.
Gitu. Jadi mereka sudah disidang dan sudah dapat izin untuk melakukan likuidasi dan akan dilakukan di bulan ini. Jadi siap-siap akan ada sekian jumlah dana yang akan kembali dibayarkan kepada para investor yang sudah sempat mengalami kerugian sebelumnya. Apakah ada selling pressure nantinya? Ya, who knows, teman-teman. Kita tunggu aja. Kemudian ini ada berita dari beberapa miners atau beberapa kegiatan mining. Venezuela akan memutuskan semua penambangan untuk mengendalikan permintaan listrik. Waduh, makin lama banyak yang menjadi validator ya di Venezuela dan juga negara-negara Amerika Selatan, di mana bisa dibilang saat ini listrik menjadi hal yang menjadi perbincangan. Kenapa? Karena tidak semua negara di sana itu punya pembangkit listrik mereka. Beberapa negara itu harus impor listrik dari negara lain. Sehingga permintaan listrik kalau ada mining itu dianggap bisa membuat permintaannya naik sehingga biaya cost itu bisa tinggi, teman-teman. Jadi tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela adalah untuk memutuskan semua penambangan cryptocurrency di negara tersebut untuk menghindari dampak dari permintaan yang tinggi. Waduh, ini negatif ya untuk miners. Kemudian dari berita yang lain juga datang dari Rusia. Rusia juga dikabarkan sudah memberikan warning bagi mereka yang melakukan aktivitas mining di apartemen residensial. Waduh, siapa nih? Mahasiswa kah atau orang yang ya bisa dibilang melakukan aktivitas mining di dalam apartemen itu akan diberikan sanksi oleh pemerintahan Rusia karena seharusnya kalau mereka mau mining mereka siapin tempat yang apa namanya yang bagus ya, yang layak untuk memprovide service yang mereka miliki, teman-teman. Jadi dilarang nih bikin mining di kamar apartemen karena itu diduga bisa membuat apa namanya suhu meningkat ataupun juga bisa membuat listrik jadi nggak stabil untuk satu apartemen dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu kalau mau nambang ya nambang di tempat yang baik, yang layak. Kemudian booming kripto, hujan yang tidak menentu memicu pemadaman listrik di Laos. Negara Laos ya, negara tetangga kita, teman-teman, pusat ekspor energi ramah lingkungan di Asia. Jadi ini terkait dengan penambangan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Permintaan listrik lebih tinggi di Laos karena penambangan mata uang kripto dan curah hujan yang tidak menentu telah menyebabkan kekurangan listrik. Kata penasehat perusahaan utilitas milik negara mengungkapkan tantangan tersebut merupakan sebuah prospek dalam eksportir pembangkit listrik di Asia Tenggara. Laos dijuluki sebagai baterainya Asia Tenggara karena potensi ekspor pembangkit listrik, tenaga airnya, dan juga pasokan sumber air ramah lingkungan. Oke. Dan juga ada penambangan terkait dengan tenaga surya dan angin. Nah, meskipun Laos ini bisa dibilang menjadi sumber dari listrik di kawasan Asia Tenggara, tapi ternyata mereka juga kewalahan sama permintaan listrik yang meningkat terkait dengan penambangan kripto, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari India. SEBI ini adalah regulator di India ya yang membuka pengawasan perdagangan kripto, berbeda dengan Reserve Bank mereka. Jadi ada semacam dua perusahaan, dua institusi yang punya kepentingan berbeda terkait dengan kripto, teman-teman. Dari SEBI sendiri atau Securities Exchange Board di India itu pro terhadap kripto ya, sementara dari Reserve Bank mereka atau RBI itu justru kontra karena melihat kripto ini memiliki risiko. Dan India sudah menerapkan pajak 40% terhadap kripto, sangat-sangat tinggi. Meskipun kalau teman-teman perhatikan banyak sekali proyek-proyek kripto yang berasal dari India atau CEO-nya dari India. Jadi bisa dibilang ini adalah dua hal yang menurut saya sangat-sangat kontras terjadi pada India. Di satu sisi, sumber daya manusia mereka sangat-sangat banyak yang terjun ke dunia teknologi, termasuk juga blockchain dan kripto. Namun dari regulasi mereka seperti kayak menahan gitu, teman-teman. Jadi kalau India ini disupport ya sama pemerintahannya, tentu saja bisa jadi India salah satu negara yang sangat-sangat
bisa dibilang besar untuk pengembangan terhadap kripto mereka. Kemudian berita yang lain, ya itu sih teman-teman dari beberapa narasi, nggak terlalu banyak sentimen kemarin ya untuk hari hari apa namanya hari Minggu kemarin. Dan kita akan langsung aja masuk ke pembahasan dari market. Oke, Bitcoin sudah mengalami penurunan ya, ada rejection di kisaran level 67.600 di perdagangan kemarin karena mungkin ekspektasi market terhadap pidato dari Jerome Powell membicarakan tentang perekonomian ataupun inflasi. Namun ternyata ya enggak, teman-teman. Lebih kayak wejangan untuk para mahasiswa hukum. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan market akan mulai bergerak lagi di hari Senin ini. Kita juga akan dapat closing time frame weekly, jadi sangat-sangat penting teman-teman. Di perdagangan hari ini berpotensi untuk terjadi peningkatan volume dan juga volatilitas pada market. Nanti indeks dolar bakalan running lagi, kemudian pergerakan harga gold juga sudah menembus beberapa level tertinggi ya teman-teman. Sekarang udah mau berada di puncak lagi harga gold. Jadi selamat yang udah borong emas. Saya ingat sebelum COVID saya udah borong emas banyak ya. Jadi sekarang udah ya simpan aja sih teman-teman buat hedging untuk anti inflasi. Jadi emas salah satu aset yang saya punya yang udah naik hampir 100%. Kemudian kalau kita lihat lagi dari beberapa berita, ya bisa dibilang pergerakan Bitcoin saat ini sih masih terbilang konsolidasi. Ya, Bitcoin bergerak cukup strong dan juga sangat kuat, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih pergerakan Bitcoin di kisaran level 66.000 ini bisa dibilang masih terbilang aman ya. Penurunan yang terjadi di perdagangan kemarin sebenarnya merupakan koreksi wajar karena memang impact daripada ketakutan pada market dan juga ketidakpastian pasar. Kalau kita perhatikan pergerakan dari Bitcoin saat ini potensial untuk konsolidasi kembali. Ada beberapa level support yang aku perhatikan, yaitu di kisaran 64.000. Oke, 64.000 ini ada level support yang cukup kuat. Beberapa kali memang di level tersebut sudah menjadi support langganan untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi let's say kalau hari ini kita mengalami tekanan jual kembali, ya andai kata, maka level 64.000 bisa teman-teman pertimbangkan. Sementara sih kalau kita perhatikan dari tekanan jual yang terjadi di perdagangan hari ini itu lumayan kuat, lumayan kuat ke altcoin. Karena BTC dominance-nya mengalami kenaikan 0,4% ya. Beberapa altcoin kemarin cukup crash, ada GRT, kemudian ada Matic agak turun, Celestia drop, lalu Manta dropnya 8%, AAV, terus Algorand, AEVO juga turun teman-teman. Jadi bisa dibilang memang bukan harinya untuk altcoin ya. Tekanan jual masih ada dan momentum masih ada buat akumulasi sebenarnya untuk posisi sekarang. Jadi kalau dari saya sih nggak terlalu khawatir mau market dibawa kemana. Ya saat ini kondisinya market itu lagi reject di Fibo 90% di perdagangan kemarin. Jadi ini ada rejection, udah sampai resistance, padahal resistance-nya sebenarnya masih ada di atasnya, yaitu di 68.000. Tapi ternyata di level 67.600 itu udah kayak mentok ya di sana dan kemungkinan membutuhkan sedikit koreksi terlebih dahulu. Histobarnya masih hijau di time frame daily. Namun kalau kita lihat di time frame weekly, pergerakan Bitcoin bisa dibilang masih harus hati-hati. MACD sudah dead cross kemarin dan masih dalam histobar merah. Jadi teman-teman, kenaikan apapun yang terjadi pada Bitcoin itu adalah potensial retracement sesaat. Ya, trennya kemungkinan masih akan ada koreksi. Jadi jangan terlalu FOMO untuk posisi sekarang, melainkan manfaatkan aja kondisi saat ini untuk melakukan akumulasi. Gitu sih kalau dari structure market. Teman-teman ingat di setiap penurunan market itu biasanya akan ada yang namanya ABC korektif. Oke, ini
ABC corrective wave pattern. Itu biasanya adalah pola-pola yang terjadi pada market ketika memang marketnya mengalami penurunan. Jadi bukan berarti yang namanya penurunan pada market itu turun terus. Pasti akan ada retracement. Retracement itu maksudnya naik sesaat. Jadi kayak gini, ketika kita sudah menyelesaikan fase 5 wave, kita akan ada biasanya 3 wave koreksi atau 3 wave corrective wave pattern. Jadi A, B, C. Dan kita di perdagangan yang kemarin itu potensial kita sudah menyelesaikan wave 5 dan sekarang kita mungkin sedang coba untuk running ke wave B. Levelnya mungkin bisa sampai di 68.000 atau mungkin bisa di atasnya atau mungkin nggak sampai di level situ. Jadi untuk saat ini ya jangan terlalu agresif teman-teman, karena kita masih punya potensial untuk running ke wave C. Ya, jadi market kemungkinan masih akan koreksi. Dan ini mungkin nggak menyenangkan buat semua orang ya, tapi ya inilah yang kita bisa temukan untuk saat ini. Pergerakan Bitcoin masih cenderung koreksi meskipun ada kenaikan-kenaikan jangka pendek. Jadi tetap waspada aja untuk market. Itu sih tekanan jual tadi pagi. Smart money ada penurunan ya teman-teman dengan volume perdagangan yang cukup meningkat. Oke, selebihnya kita balikan ke market. Kita lihat bagaimana closing time frame weekly di perdagangan hari ini. Apakah bakalan lanjut positif atau justru pergerakan Bitcoin akan kembali terkoreksi karena memang beberapa narasi belum cukup mendukung untuk market mengalami rally. Kita masih menunggu yang namanya election atau pemilu Amerika Serikat dan juga keputusan terkait dengan inflasi. Keputusan terkait dengan suku bunga Amerika Serikat dan juga data inflasi akan menjadi faktor penting. Jadi gitu aja, secara makroekonomi masih belum, secara teknikal potensial dari weekly time frame histobar dari MACD masih merah, jadi masih akan ada potensi untuk koreksi. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat teman-teman bisa berdiskusi, bisa sharing sesuatu, ataupun bisa mendapatkan informasi banyak dari member-member yang lain. Jadi free aja, yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.